Tiap malam itu istri saya nangis ya, karena itu saya juga sempat depresi karena memikirkan itu. Saya akhirnya pasrah kepada Allah, dan Allah alhamdulillah memberikan rezeki yang lain kepada saya, yaitu berupa materi. Kenapa kita itu memikirkan hal yang nggak pasti gitu loh Mas. Sedangkan Allah itu sudah memberikan kita banyak rezeki. Makanya saya ingin berbuat baik kepada orang dan bermanfaat kepada orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Fahroji, owner dari Samfish Ozi. Kami beralamatkan di Desa Mojosari, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Dulu awalnya itu saya itu memang suka dengan ikan. Kemudian saya itu mengembangkan usaha ikan ini karena memang hobi untuk memenuhi kebutuhan pada awalnya. Saya memulai usaha ini pada tahun 2013 akhir. Awalnya saya itu melihara ikan cupang. Kemudian sampai saat ini saya mengembangkan ke berbagai jenis ikan yang lainnya. Ikan tetraglophis, ikan manfish, danio, arwana, dan lain-lain Mas. Untuk saat ini budidaya ikan itu prospek Mas. Karena di luar itu pasarnya itu sangat luas. Kami memasarkan ikan untuk saat ini itu diambil tengkulak-tengkulak, kemudian kita itu juga paketan ke Madura, ke Bogor, ke Bandung, kemudian Makassar, pokoknya ke seluruh Nusantara gitu. Pada awalnya saya itu hanya petani, kemudian saya mulai ikut klub Mas, yaitu Kediri Beta Club. Nah, dari itu saya mulai banyak relasi dari situ. Kemudian saya menjual itu lebih mudah. Tren ikan itu kan ya kita mengikuti pasar. Pasar itu permintaannya apa, kita ikuti. Seperti kayak saat ini yang lagi banyak diminati orang itu adalah tetraglophis. Kadangkalanya cupang. Kan soalnya ikan itu kayak musiman Mas, kayak seperti bunga itu. Jadi trennya apa, kita mengikuti tren, kita siapkan gitu, kita kembangkan. Biasanya kita lihat itu dari komunitas-komunitas online gitu ya Mas, kayak di grup-grup di Facebook itu, wah kayaknya ikan ini kayaknya peminatnya banyak. Nah itu kita mengikuti tren. 2020 itu kan pandemi ya Mas. Di saat pandemi itu kan orang-orang itu kan jenuh di rumah, mereka itu mencari hiburan. Nah, salah satunya itu kan memelihara ikan. Nah, waktu itu ikan cupang itu booming sekali, penjualan itu sangat tinggi, peminat banyak ya. Alhamdulillah kemarin itu saya bisa membangun rumah, beli mobil, dan membeli sebidang tanah. Hari-hari biasa pendapatan omset itu satu minggu kurang lebih ya Mas, 15 sampai 20 juta. Ya kisaran 60 sampai 90 lah per bulan. Keuntungannya satu bulan ya sekitar 30 jutaan Mas, kurang lebih. Karena cupang saat ini mulai turun, sebenarnya ketika itu saya itu sebelum turun pemasarannya, saya itu sudah memikirkan ke ikan hias lainnya. Soalnya kan cupang itu kan memang musiman, nggak mungkin pasarannya bagus terus. Pasti kan ada kalanya turun gitu. Makanya saya kemarin waktu itu saya sudah mengembangkan ikan hias lainnya. Saya kan sudah nikah 7 tahun ya Mas. Saya itu belum diberi momongan. Saya sudah program hamil, sudah ke dokter ke sana ke sini, sudah cari alternatif itu. Memang Allah belum memberikan ya Mas. Ya gimana lagi, saya pasrahkan kepada Allah. Mungkin ini memang perih ya Mas, cerita ini karena belum diberi momongan, dan Allah alhamdulillah memberikan rezeki yang lain kepada saya, yaitu berupa materi.
Kemudian waktu itu saya pernah ngaji-ngaji gitu ya Mas. Guru ngaji saya itu beliau mengatakan untuk memperbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, terus berbuat baik kepada masyarakat itu Mas, kepada orang lain gitu. Karena berbuat baik itu untuk bekal kita mati beramal soleh, untuk bekal kita di akhirat, terus memperbanyak sedekah itu untuk menjauhkan kita dari ganasnya api neraka gitu Mas. Makanya saya membangun usaha ini pada awalnya kan hanya untuk saya sendiri. Saya akhirnya berpikir kenapa kita itu memikirkan hal yang nggak pasti gitu loh Mas. Sedangkan Allah itu sudah memberikan kita banyak rezeki. Makanya saya ingin berbuat baik kepada orang dan bermanfaat kepada orang lain gitu. Ketika itu kan belum diberi momongan. Itu banyak teman-teman itu yang nanyain ke istri saya, nanya ke saya, sudah lama menikah kok belum punya momongan, gimana? Bisa enggak? Kok belum diberi momongan itu gimana? Saudara itu juga menanyakan, sudah hamil belum gitu? Kok belum dikasih momongan, gimana? Istri sangat sedih ya Mas. Pasti dia tertekan sekali dengan itu. Tiap malam itu istri saya nangis ya Mas. Saya juga sempat depresi karena memikirkan itu. Yang bisa membuat saya tegar itu ya pasrahkan kepada Allah ya Mas. Hidup di dunia ini kan ya cuma sementara. Kita kan juga mengembangkan ikan kita itu, kita punya mitra ya Mas. Karena saya itu sudah tidak mampu untuk merawat sendiri ya. Kita juga sudah punya karyawan sebenarnya 3 orang. Tapi di rumah itu tidak dapat memenuhi pasar. Makanya saya itu mengembangkan usaha ini ke mitra-mitra, teman-teman saya, teman terdekat saya gitu. Jadi teman-teman saya itu saya beri benih, terus kemudian untuk penjualnya saya bantu gitu Mas. Kapasitas kira-kira ya 50.000 ekor ada Mas. Soalnya kan ikan kecil-kecil sangat banyak itu Mas. Ada cupang, ada glowfish itu, ada danio, ada Sumatera gitu, ada koki, ada koi gitu Mas. Benih kan dari kita, kemudian dibesarkan oleh mitra kita yang modali, kemudian dibesarkan mitra kita. Dan dari itu kita beli ikannya itu kalau sudah besar. Dan dia itu dapat untung dari situ. Karena saya kan di rumah itu sudah tidak mampu ya Mas. Mengelola sendiri itu sudah tidak mampu, makanya saya menggandeng mitra-mitra itu supaya mereka itu ekonominya juga terbantu gitu Mas. Ya, alhamdulillah sekarang itu mitra-mitra kita itu alhamdulillah sudah lumayan banyak untuk memenuhi permintaan pasar kita. Untuk saat ini mitra kita hanya untuk daerah terdekat-terdekat kita ya Mas. Karena kalau terlalu jauh kita sulit untuk mengkondisikan, mengajarinya merawat ikannya itu kan sulit gitu. Kalau untuk belajar bisa untuk saat ini. Nanti bisa ke WA ke saya gitu Mas. Datang ke sini juga bisa. Di Desa Mojosari, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Faktor yang terpenting dalam budidaya ikan itu adalah air ya Mas. Pokoknya air kita rawat, kita jaga, pH-nya stabil gitu, ikan insya Allah sehat gitu Mas. Kalau saya untuk pembenihan itu ada sendiri, kita ambil dari wilayah lain di daerah Kediri seperti ikan glowfish gitu ya Mas. Kita ambil benihnya, terus kemudian kita lempar ke mitra-mitra kita untuk dibesarkan ke mitra kita. Kurang lebih untuk pembesaran kalau ikan hias itu kan macam-macam. Kalau untuk seperti tetra glowfish itu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau cupang itu juga hampir sama ya Mas, sekitar 2 bulan itu sudah panen. Terus untuk koki tergantung kita jualnya ukuran berapa. Kalau kecil mungkin 2 bulan sudah panen, kalau besar ya sampai 4 bulan 5 bulan. Untuk usaha ikan hias itu kalau untuk sampingan bisa ya Mas. Soalnya kan mudah ikan itu. Pokoknya kapasitasnya nggak terlalu banyak, kalau untuk sampingan itu bisa. Untuk sampingan ikan hias itu perawatannya cepat. Mungkin kalau untuk seorang yang PNS yang sibuk ya Mas, pagi gitu kita ganti air, terus kasih pakan, kemudian kan ditinggal kerja bisa. Sore sudah pulang, dicek lagi gitu. Kalau mitra kita pendapatan 1 bulan itu kurang lebih ya sekitar 1 sampai 3 jutaan ya Mas. Itu untuk kapasitas ya minimal 5 kolam ya Mas. Kalau sudah 5 kolam itu kan
kita sudah bisa muter gitu Mas. Yang sini ditebari benih, yang sini sudah panen gitu Mas. Kapasitas kalau 5 kolam itu kurang lebih ya sekitar 2000 ekor kalau ikan hias. Ukurannya 3 kali 4 meter. Kalau untuk pemula, kalau mitra kita ya kita yang menjualkan Mas. Kalau untuk pemula ya bisa kita pasarkan di Facebook, bisa juga gabung ke komunitas gitu Mas. Pokoknya asal kita posting gitu, pasti ada yang tanya, pasti ada yang beli. Semua teman-teman yang budidaya ikan hias pasti pernah merasakan rugi Mas. Soalnya kan kita main ikan, main nyawa ya Mas. Ya kita pengennya itu kita ikannya juga sehat-sehat, tapi kan ya pasti pernah rugi, pasti pernah mati. Rugi itu bisa disebabkan dari kematian, bisa terus pasar kadang pas sepi gitu. Kalau pasar sudah kurang baik ya Mas, itu kita tampung dulu. Kita besarkan, ikan kan semakin besar, harganya semakin mahal. Pasar itu pasti kadangkala pasti ada naiknya. Jadi kita tahan dulu, ketika sudah naik kita jualnya. Itu kan sudah lumayan harganya. Ya pasar itu kan pasar kita banyak. Kadang pasar Surabaya itu sedang sepi. Tapi pasar di daerah Solo, Semarang mungkin lagi rame. Ya, jadi kalau ketika sepi di Surabaya kita jualnya ke daerah yang lain gitu Mas. Kalau untuk pasar, awalnya kita hanya posting-posting ya Mas, posting di media sosial seperti di Facebook, di Instagram gitu. Ada yang inbox ke saya, pesan ke saya gitu. Dan akhirnya berjalan sampai saat ini. Biasanya saya kirim itu lewat kargo Mas. Pesawat bisa, kargo kereta bisa. Kalau sekarang pengiriman alhamdulillah sudah sangat dimudahkan ya Mas, karena saat ini jasper-jasper itu sudah sangat banyak sekali. Untuk pengiriman dari kita itu biasanya kalau ada ikan mati, kita itu garansi ya Mas. Kalau ada ikan mati, kita ganti. Kalau nggak kita ganti dengan ikan, ya biasanya kita transfer balik uangnya. Biasanya gitu. Untuk modal awal mitra per kolam itu kurang lebih ya sekitar 500 ya Mas. Karena untuk mitra-mitra kita kan benihnya sudah kita suplai, kita bantu, nanti akan dipotong kalau ketika sudah panen. Itu 500 itu mungkin hanya untuk beli pakannya saja, dan untuk perawatan ya untuk beli listriknya gitu saja Mas. Modal pembuatan kolam ukuran 3 kali 4 meter itu kalau kolam permanen ya Mas, kurang lebih ya sekitar 1 sampai 1,5 juta. Untuk modal kolam terpal kurang lebih 500.000 ya Mas, untuk ukuran 3 kali 4. Untuk beli terpalnya sama mungkin beli batako untuk sampingnya itu, untuk menahan airnya. Pakan ikan kalau cupang yang cepat itu kita pakai cacing sutra. Itu biar cepat besar, full cacing sutra. Kalau ikan hias lainnya biasanya kita ya pakai pelet itu, pelet yang kecil-kecil. Ini jenis ikan arwana silver, ukuran kurang lebih 17 cm, harganya 100.000. Kemudian ini ikan remirezi, harganya 5.000. Untuk ini ikan koki, yang ini koki panda, ini 35.000. Ini ada red cap, ini 20.000. Ini ada bubble eye, ini 15.000. Kemudian ini ada tetraglophis, ini harganya 15.000 per ekornya. Kemudian ini ada ikan mata merah, harganya ini 1.000-an. Kemudian ini ada ikan black ghost, untuk black ghost harganya 5.000. Untuk serpe ini harganya 1.000-an. Kemudian Sumatera hijau ini harganya 1.500. Kemudian ini ada ikan danio globis, untuk yang warna hijau harganya 1.500. Kalau warna biru, kuning sama pink itu harganya 1.000-an.
Selain kita menyediakan ikan, kita kedepannya juga menyediakan peralatan untuk perlengkapan ikan seperti terpal, terus kemudian paranet, kemudian obat-obat ikan, pakan ikan, pelet gitu Mas. Kalau untuk harga grosir itu minimal pembelian 100 ekor. Kalau untuk ecer harganya juga bisa naik, kadang bisa kurang gitu. Ini ikan cupang jenis half moon. Biasanya kita jual Rp2.000 untuk grosir, minimal pembelian 500 ekor. Kalau untuk ecer kita jual 5.000. Saya Muhammad Iwan Fahroji, owner dari Samfish Ozi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.